Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Israel dan juga Hamas akan berdiskusi mengenai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera. Kabar tersebut diketahui berasal dari dua pejabat Israel. Adapun upaya ini diajukan oleh Hamas menanggapi kerangka kesepakatan penyanderaan yang diusulkan oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir. Hamas pun akhirnya mengajukan proposal ke Israel dengan beberapa tahap. Di antaranya mencakup pembebasan 950 tahanan, termasuk 150 orang yang menjalani hukuman seumur hidup. Namun, mulanya syarat ini ditolak oleh Israel, sebab Israel sendiri menuntut terlebih dahulu untuk diberikan daftar sandera yang masih hidup dan mendeportasi para tahanan yang dibebaskan ke negara lain. Namun demikian, Hamas pun menolak usulan tersebut. Kesepakatan alat keduanya pun kini kembali didiskusikan untuk menemukan solusi. Sebelumnya Israel sudah mengirimkan delegasi ke Doha untuk pembicaraan terkait dengan kesepakatan gencatan senjata. Perundingan itu dipimpin oleh Direktur Mossad David Barnea pada hari Senin 18 Maret 2024 di Doha dengan mediator Qatar dan juga Mesir yang dipimpin oleh Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Hasil pembicaraan keduanya disebut menghasilkan keputusan yang positif. Kedua belah pihak datang dan melakukan negosiasi. Seorang pejabat senior Israel mengatakan tim perundingan Israel akan tinggal di Doha untuk melanjutkan perundingan rinci dengan mediator Qatar dan Mesir yang bergerak di antara para pihak yang berlokasi di bagian terpisah dari kompleks yang sama di Doha. Pejabat itu mengatakan putaran perundingan saat ini bisa memakan waktu setidaknya hingga 2 minggu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin 18 Maret 2024 akhirnya bertemu. Pertemuan itu ditujukan untuk membahas situasi terkini di Rafah dan bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Sebelumnya Biden sudah mewanti-wanti Netanyahu agar tidak menyerang kota Rafah di mana menjadi tempat mengungsi warga Gaza. Dalam pembicaraannya dengan Netanyahu, Biden mengatakan bahwa serangan darat besar-besaran di Rafah akan menjadi sebuah kesalahan. Ini merupakan pembicaraan pertama kalinya antara Biden dan juga Netanyahu setelah keduanya berselisih. Pembicaraan itu dilakukan via telepon. Namun merasa tidak puas dengan pembicaraan tersebut, Biden pun langsung menemui Netanyahu secara langsung. Pada hari yang sama, pimpinan Mossad David Barnea, kemudian Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani dan juga utusan Mesir bertemu untuk merundingkan gencatan senjata perang Israel dan juga Hamas di Gaza. Tujuan perundingan tersebut adalah mengamankan gencatan senjata di Gaza selama 6 minggu, yang mana para militan Palestina nantinya akan membebaskan sebanyak 40 sandera. Tahap perundingan ini disebut bisa memakan waktu yang cukup lama, setidaknya hingga 2 minggu. Dan sebagai informasi, militan Palestina sendiri telah menyandra sekitar 250 sandera Israel dan asing selama serangan 7 Oktober, namun puluhan orang telah dibebaskan selama gencatan senjata pada bulan November lalu. Israel juga mengklaim bahwa sekitar 130 orang masih berada di Gaza, termasuk 33 orang yang diperkirakan tewas.
Koresponden Al Jazeera Ismail Al-Gaul telah dibebaskan setelah diculik selama 12 jam oleh tentara Israel. Setelah dibebaskan, rekannya bernama Hani Mahmud pun memberikan kesaksiannya saat mereka ditangkap oleh IDF pada Senin 18 Maret 2024. Mahmud mengatakan saat diculik, dirinya bersama dengan kru wartawan lain sedang berada di Rumah Sakit Al-Shifa. Namun saat meliput, kendaraan para kru pun langsung dihancurkan oleh Israel dan Al-Gaul ditangkap. Mahmud mengatakan bahwa Al-Gaul tidak hanya ditangkap, namun dia juga dipukuli dan disiksa oleh IDF. Setelah dibebaskan, Al-Gaul pun membenarkan apa yang telah diceritakan oleh temannya. Ia mengatakan bahwa IDF telah menangkap sejumlah jurnalis yang berkumpul di sebuah ruangan yang digunakan oleh tim media. Dia juga menjelaskan bahwa IDF telah menelanjangi dan memaksa mereka untuk tengkurap dengan mata tertutup dan tangan diikat. Namun ternyata tidak hanya Al-Ghul saja yang mendapat perlakuan keji dari Israel. Warga sipil yang berada di Rumah Sakit Al-Shifa juga disiksa oleh IDF. Selain para kru yang bertugas, IDF diketahui juga menangkap lebih dari 80 warga Palestina, termasuk diantaranya adalah staf medis perempuan. Al-Ghul mengungkap Israel telah melepaskan tembakan ke Rumah Sakit Al-Shifa sebelum melakukan penangkapan. Tujuannya adalah agar mereka tidak ada yang pergi dan meninggalkan rumah sakit tersebut. Mereka juga meluncurkan rudal ke wilayah tersebut dan menyebabkan beberapa warga menjadi korban. Peristiwa ini mendapat kecaman dari jaringan media Al Jazeera. Al Jazeera menuntut agar adanya pembebasan Al-Ghaul dan menurut mereka penangkapan ini merupakan taktik intimidasi terhadap jurnalis agar tidak menyiarkan kejahatan yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Demikian breaking news hari ini, saya Nurul Sari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.